di Indonesia itu ada yang tadi saya sebut sebagai sesuatu yang rutin, yaitu setiap bulan pasti akan ada updatean baru di mana ada lembaga yang mengaku berlabel Islam tapi di situ terjadi kekerasan seksual. Tapi yang khusus aku sampaikan ya kepada para pejabat lah dalam menangani kasus ini, hukum seberat-beratnya dah. Iya. Apalagi mengatasnamakan pesantren. Itu kan tadi mau tidak mau citra buruknya juga akan berdampak pesantren-pesantren yang lain gitu. Jadi Dan ini sesuatu yang sangat mengerikan ketika saya mencoba untuk mengkritik hal-hal semacam ini, ketika saya mencoba untuk memisahkan mana yang Islam dengan mana yang sekedar berlabel Islam dengan cara yang menyerang yang berlabel Islam ini untuk memisahkannya dengan yang Islam ini, saya dibully habis-habisan. Saya juga Ya sebenarnya latar belakangnya bukan itu, Bu. gimana, Bu? Kita kan belajar dari guru gembul. Oh iya. Itu perlu diingat. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam 20.19, Bung. Ya, Sambil lalu kita menunggu pertandingan yang akan tiba setelah ini. Liverpool luas. saya nggak pakai Chelsea ya sekarang. Ini tidak pakai jersey gara-gara kurus katanya. Tidak mau pakai kaos, kurus katanya. Jadi sambil lalu menunggu pertandingan itu kita akan bincang-bincang ya tidak terlalu berat lah, Bung. Ya. Kita selama ini kayaknya berat terus ngobrolnya. Bincang-bincang ya bukan persoalan yang tidak serius juga, persoalan serius, cuma kita cara membedahnya biasa aja gitu. Tidak menggebu-gebu. Tidak menggebu-gebu. Sekalipun ini sebenarnya persoalan serius, tapi kita tidak, rasanya ada yang lebih berhak untuk mengomentari tentang ini gitu. Dan menindak langsung. Ya, menindak langsung. Jadi kawan-kawan, sekarang kita akan membahas tentang yang terjadi di Pondok Pesantren Darussalam An-Nur, Tangerang. Ya sebenarnya latar belakangnya bukan itu, Bu. Gimana, Bu? Kita kan belajar dari guru gembul. Oh iya. Itu perlu diingat. Jadi guru kita sebenarnya mau buat ngetek ini gara-gara lihat channelnya Guru Gembul gitu. Guru Gembul membahas tentang ini, Peristiwa tentang ini. peristiwa ini. Ada istilah-istilah yang Guru Gembul itu lontarkan gitu. Sekalipun sedikit yang bisa kita bahas, tapi kita akan mencoba bincang-bincang lah. Pertama, Guru Gembul itu ada bahasa gini, banyak pesantren tapi kok terjadinya hal-hal yang kayak gini. Islam tapi tidak Islam. Islam tapi tidak Islam. Jadi konteksnya dulu kawan-kawan kalau tidak tahu bahwa di Pondok Pesantren Panti asuhan. Oh ya, kok mantap. Pondok Pesantren Panti Asuhan. Panti Asuhan Darussalam An-Nur Tangerang itu ada beberapa korban. Kalau tidak salah 23 korban disodomi oleh pengasuhnya. Aduh. Jadi kalau sudah disodomi berarti kan cowok. Pengasuhnya cowok, santrinya cowok. Itu suatu tindakan yang sangat keji ya. Tapi kalau di podcastnya Dedi itu, Bung, pengasuhnya tersangka tapi masih belum terbukti. Oh, belum terbukti. Kalau dia menyodomi santrinya. Itu kan susah cara, nggak tahu ya. Enggak, yang sudah terbukti ini pengurus-pengurusnya. Oh, di jadi sana. bukan hanya santrinya ya. Bahkan ada cewek, kalau pengurusnya itu tadi aku baca ada cewek ada cowok. Jadi ada yang cewek ada yang cowok. Jadi kayaknya orientasi seksualnya ini lebih ke Sejenis. bisek. Bisek itu gini, Bung. Jadi orientasi seksual itu sebenarnya ada 5. Yang pertama itu heteroseksual yang biasa suka kepada lawan jenis. Ada homoseksual. Homoseksual itu suka kepada sesama jenis. Kalau laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan gitu. Ada biseksual. Biseksual itu terserah. Aku ke laki-laki mau, ke perempuan mau. Tapi ada yang sampai nggak mau itu katanya, Bung. Kan pengasuhnya kalau nggak salah ya. Pengasuhnya itu atau sampai yang berumur 30-an di sana itu nggak mau sama perempuan itu, Bung.
belum menikah dan tidak mau sama perempuan. Berarti dia homoseksual. Katanya ya, Ah, gitu. Kalau yang di podcast Dedi ya, saya cuman nonton sampai menit keberapa, 40-an, ketiduran terus. Jadi di dalam orientasi seksual itu ada selanjutnya ini ada 5 kan. Panseksual itu ketertarikan kepada satu individu tanpa memperdulikan gender. Kalau tadi kan aku ke cowok mau, ke cewek mau. Kalau ini pokoknya individunya gitu. Pokoknya individunya menarik untuk menjadi objek seksual. Tanpa memperdulikan gender. Terus yang terakhir aseksual. Itu orang yang tidak mengalami ketertarikan kepada seksual. Iya. Ini sudah mungkin tajalli. Tajalli. Tapi gini, itu kan panti asuhan ya Bung. Panti asuhan ini layaknya lebih dikenal dengan tempat yang islami. Tapi ternyata banyak terjadi hal-hal yang seperti itu. Ini kan bukan kasus pertama kali, Bung. Berkali-kali ya. Berkali-kali. Dan memang terbukti itu terjadi di lingkungan muslim. Panti asuhan lah. Yang ke-up ya. Yang ke-up sih sebenarnya. Yang ke-up sih sebenarnya kawan-kawan. Bukan. Jadi akhirnya nama baik pesantren atau panti asuhan ini seakan sedikit berkurang. Dan apalagi kalau ada berita-berita begini nih Bung, terutama yang kebanyakan itu dari pesantren, dari salah satu oknum organisasi, ormas, itu bagi ormas yang lain ini, terutama tanda kutip itu selalu coba lihat kalau dipondokkan di pondok kita begini gitu. Kalau di ormas sana mesti begitu. Bahkan sampai diklaim, lihat saja 1 minggu lagi pasti ada nanti beritanya. Sampai gitulah, berlebihan lah. Tapi dari itu Bung, dari perkataannya Guru Gembul tadi kita akan belajar apa sih sebenarnya perbedaan antara Islam dan Islami itu Bung. Itu perbedaannya apa? Apakah yang Islam pasti Islami? Atau dua-duanya Islam sama Islami itu sama aja gitu? Itu gimana Bung? Oke. Sebenarnya untuk menjawab ini Bung, saya ingin mengembalikan ke definisi Islam. Ke definisi Islam itu sendiri. Tapi sebelum saya baca makhot-makhot yang saya temukan ini, saya ingin mengatakan bahwa perbedaan secara bahasa antara al-Islam dengan al-Islamiyu, itu kalau dalam bahasa Arab itu al-Islamiyu itu bedanya hanya dengan al-Islam, ya. Itu bedanya hanya ada ya nisbatnya ya kan. Kalau di kata-kata al-Islam atau Islam itu tidak ada ya nisbat. Kalau al-Islamiyu itu ada ya nisbat. Kalau sudah ada ya nisbat, kalau dalam bahasa Arab itu berarti ya nisbat itu ya yang bertasdid ya. Ya tambahan yang bertasdid yang menunjukkan kata sifat nanti. Misalnya Islam dalam tanda kutip adalah kata benda, kata nama lah, pekerjaan. Islam gitu kan. Gimana ya? Agama Islam. Islam itu agama Islam. Kalau Islamiyun itu adalah yang bersifat Islam. Nah gitu Bung, secara bahasa sifatnya. Berarti kalau dengan definisi itu ada yang non muslim tapi Islami. Bisa kayak gitu berarti. Berarti apapun yang bersifat Islam itu adalah Islami Bung. Secara secara kaidah bahasa ya. Iya, secara bahasa. Secara kaidah bahasa. Misalnya contoh tentang kebersihan. Kita harus akui kebanyakan di Indonesia ini tidak lebih bersih dari negara lain lah intinya. Misalnya Finlandia gitu. Berarti di Finlandia itu sekalipun mayoritas non muslim tapi Islami sekali gitu. Berarti. Tapi salahnya kan Indonesia kalau dalam soal pendidikan ngikut ke Finlandia, ternyata fasilitas di sini tidak seperti di sana gitu. Itu komentarnya itu kan Pak Yusuf. Pak Ferry juga. Ya. Itu gimana Bung? Berarti kayak gitu ya, Islam sama Islami. Secara itu. bahasa dulu. Secara bahasa kayak gitu. Jangan dipotong nanti, berarti yang Islami itu bisa juga masuk yang non-Islam. Jangan dipotong. Enggak gitu, gimana terus. Oke. Definisi ini saya ada berapa kitab ya? 4 apa 5 ya? Nanti simpulkan sendiri ya Bung ya, apa yang saya katakan ini. Oke, yang pertama dalam kitab Kitab Syarhi Usuli I'tiqadi Ahli Sunnati miliknya Muhammad Hasan Abdul Ghaffar ya. Di sini mendefinisikan
Islam lughatan wa syar'an. Islam itu secara bahasa al-istislamu al-mahdhu wal id'an wal khudu'u atamu lillahi jalla wa ala. Jadi secara bahasa saja nih, tidak seperti tadi berarti. Islam itu berpasrah atau ya tunduk secara sempurna kepada Allah. Jadi kepada Allah, ada Allahnya walaupun secara bahasa. Jadi kalau tadi kan cuma Islam ya tunduk saja gitu. Atau Islami yang bersifat Islam, nonis juga masuk. Kalau ini enggak, sudah secara bahasa langsung tunduk terkhususkan kepada Allah itu Azza wa Jalla. Definisi Islam ya. Secara bahasa. Ya, secara bahasa. Kalau secara syariat ya, kalau secara syariat ini maknanya bisa banyak sebenarnya. Jadi kalau di sini nih ya, kata-kata Islam itu kalau diteliti di dalil-dalil baik Al-Quran maupun hadis itu ada yang sendiri, ada yang bersamaan dengan lafadz lain. Jadi kalau misalnya Islam itu dipakai sendirian, itu katanya sudah mencakup kepada makna ad-din yang marotibnya itu ada 3. Ad-din itu kan ada 3. Apa? Islam, iman, wal ihsan. Jadi kalau misalnya dalam Al-Quran atau dalam hadis ditemukan kata-kata Islam saja, maksudnya Islam di sana al-Islam wal iman wal ihsan. Jadi kalau Islam sendiri, dia berdiri sendiri sebagai satu lafadz, kalau ditemukan berarti yang dimaksud adalah Islam, iman dan ihsan. Gitu ya. Tapi kalau misalnya bersamaan dengan kata-kata iman, kata-kata iman itu maknanya adalah iman itu punya satu makna, Islam punya makna yang lain. Iman itu maknanya adalah al-qalbu, pokoknya at-tasdiq fil qalbi, membenarkan di dalam hati. Kalau Islam itu akmalul jawarihi min ruku'in wa sujudin wa shadaqatin, perbuatannya. Misalnya fi'lunnya dalam dalam Al-Quran misalnya dikatakan begini, qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu. Berkata siapa kaum A'rab, orang Badui, berkata amanna, kami percaya, beriman gitu ya. Kul katakanlah Muhammad lam tu'minu, kalian tidak beriman, walakin kulu aslamna. Akan tapi katakanlah kalian itu aslamna. Lafadz aslamna. Walamma yadkhulil imanu fi qulubihim. Nah, sehingga iman di sini fa khusso al-qalbu bil iman. Iman itu di hati, sementara al-Islam huwa qaulul lisan. Nah, Islam itu adalah seperangkat aplikasi dari iman. Sip gitu. Yang dohir dari iman. Ya gitu ya. Kalau misalnya dalam kitab yang lain, kitab Ta'arrufin alal Islam, karangannya Munqidus Saqqar. Munqidus Saqqar. Islam itu lebih lagi, ada definisinya lagi. Ditambahi daripada tadi. Kalau tadi kan hanya al-istislam. Ya. Hanya berserah diri kepada Allah. Kalau di sini ditambahi, Islam itu secara bahasa, ini kalau secara bahasa dalam kitab ini dari lafadz aslama yuslimu, masdar ya. Masdar dari lafadz aslama yuslimu, islaman yang asal katanya adalah as-salamah wassalamu, yakni bermakna keselamatan. Dan kalau secara syariat Islam itu adalah dinullah alladzi anzalahu ala jami'il anbiya'i, adalah agama Allah yang diturunkan kepada seluruh para nabi. Kepada seluruh para nabi, dan para nabi itu waqad da'au jami'an ila usulin wahidatin. Seluruh nabi itu mengajak kepada Allah. Satu tujuan yang sama. Apa? Taqumu ala tauhidillah, mengesahkan Allah, ta'dimihi, mengagungkan Allah, wa ibadatihi, dan berhamba kepada Allah, wal istislami li awamirihi wal khudu'i li ahkamihi, ya berserah diri untuk melakukan perintah-perintah dan hukum-hukum ketentuan Allah, wa da'wati ala hirasati fadhailil akhlaqi, ditambah ini, dan menjaga akhlak-akhlak yang mulia, mengajak orang untuk menjaga diri agar mempunyai akhlak-akhlak yang mulia, walirtiqoi bisulukil insani, dan irtiqo itu maknanya naik.
naik kepada naik ke Allah maksudnya, tapi bisulukil insani, dengan jalan Metode manusiawi, dengan jalan manusiawi. Ditambah itu ya, jadi Islam itu bukan hanya persoalan tunduk kepada Allah, mengesahkan Allah, bukan itu, tapi ada hirasati fadhailil akhlaqi wa bisulukil insani, ada itu. Walirtiqai bisulukil insani, ditambahi 2, menjaga atau mempunyai akhlak-akhlak yang mulia. Yang kedua, memperlakukan dirinya selayaknya manusia gitu Bung. Itu walirtiqai bisulukil insani. menjadi manusia yang manusia lah. Ya, menjadi manusia yang manusia. Oke. Kemudian dalam Kitabul Islami Usulihi wa Mabadi'ihi, karangan Muhammad bin Abdullah bin Shalih As-Sahim ya. Di sini dikatakan makna kalimatil Islam. Kalimat Islam itu maknanya adalah al-inqiyadu wal khudu'u wal id'an wal istislamu wal imtithalu li amril amiri wa nahyihi bila tirodin. Tidak khusus kepada Allah ya makna Islam ini. Yang penting Islam itu patuh, benar-benar patuh kepada perintahnya orang yang memerintah. Oh, dan larangannya itu secara bahasa itu. Tanpa ada bila tirodin. Tanpa menolak. Tanpa menolak, begitu ya. Tapi pokok sammallahu dinal haqqo al-Islam. Tapi Allah itu menamakan ad-dinul haq, agama yang benar itu sebagai Islam namanya. Kenapa? Li'annahu, karena Islam itu ta'atun lillah. Taat kepada Allah, wangkiyadun li amrihi bila tirodin. Ila akhiri, samalah seperti tadi. Karena kenapa kok dinamakan Islam ad-dinul haq? Karena di sana ada makna berpasrah diri, patuh, benar-benar patuh kepada Allah. Padahal di sini juga dibahas. Kalau disadari kata-kata Islam ini sebenarnya tidak seperti agama-agama sebelumnya. Agama Yahudi, agama Nasrani. Agama Yahudi dan Nasrani itu dinisbatkan kepada kaum tertentu. Namanya agamanya itu dinisbatkan Ibrahim kepada, gitu kan, agama Ibrahim. Agama Ibrahim, kemudian Nasrani karena bangsa Nasoro, Yahudi karena bangsa Yahudi gitu kan ya. Tapi kalau Islam tidak. Kenapa? Karena sadar agama Islam ini akan diturunkan untuk sampai semuanya, hari kiamat. ya. Untuk sampai hari kiamat kayak gitu ya. Sampai di sini dikatakan begini, Islam itu yadullu ala sifatin khossotin yatadhammanuha makna kalimatil Islam. Islam itu menunjukkan kepada satu sifat yang khusus yang dikandung oleh makna kalimat Islam. Apa makna kalimat Islam itu? Wa innama ghayatuhu, tujuan akhirnya Islam itu apa? Ayyahla ahlul ardi jami'an bi sifatil Islam. Adalah penduduk bumi seluruhnya itu hendaknya berhias diri dengan sifat Islam. Sifat, tidak harus melulu agamanya kan. Nah, pokoknya sifatul Islam. Gitu ya. Fakullu manittasofa bihadihi sifati min ghabirin nasi wa hadirihim fahuwa muslimun. Maka seluruh orang yang mempunyai sifat-sifat ini, baik zaman dahulu maupun sekarang, itu dikatakan muslim. Siapa itu Bung? Kitabnya Muhammad bin Abdullah bin Shalih As-Sahim. Kitabul Islam Usuli wa Mabadi. Sekalipun tidak baca syahadat menurut beda, bukan itu. Oh, cuma sifatnya aja. Sifat Islam itu apa? Ini Bung, yang bagusnya di dalam kitab ini nih, sifat Islam itu apa? Sebenarnya sifat Islam itu ya ar-rabbaniyah, mengakui ketuhanan kepada Allah dan pertama dari ketauhidan. Iya tetap. Makanya dalam kitab misalnya ini, Kitabu Mausu'atil Mafahimi al-Islamiyati al-Ammati, kitab ensiklopedi pemahaman-pemahaman Islam secara umum ya. Ketika menyebutkan Islam itu makna Islam itu ada dua, ada makna Islam secara umum, ada makna Islam secara khusus. Dipersingkat Bung. Yang makna secara khusus, yang makna secara umum kayak tadi dah ya, al-Islam itu. Kalau makna secara khusus adalah syariat yang pokoknya dibawa Nabi Muhammad, gitulah gampangannya. Syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad untuk seluruh manusia ya, untuk seluruh manusia. Jadi Islam itu syariatun alamiyatun kamilatun.
Oke. Terlalu banyak Bung. Sudah sangat banyak. Ada lagi yang informasi tentang Islam? Ini, jadi dari semua definisi tadi, apa yang dikatakan sifat Islam, apa yang dikatakan Islam, Islam itu bukan cuman agama, Islam itu bukan cuman soal pasrah, tapi harus memiliki karakteristik yang akan saya sebutkan ini. Yang pertama, orang dikatakan Islam kalau ar-rabbaniyah, percaya kepada Tuhan. Nah, percaya kepada Tuhan lah, bahwa bukan cuma Tuhan, itu Allah, dari Allah gitu ya. Yang kedua, asyumul. Islam itu karakteristiknya asyumul. Fahuwa yajma'u baina masalihid dunya waddin. Mencakup kepada seluruh maslahat dunia dan agama. Tidak hanya melulu soal agama, tapi juga mencakup kepada dunia. Itu Islam. Karena Islam itu likulli syu'unil hayati, masuk kepada seluruh ruang kehidupan, wasulukil insani, ya itu ya. Kemudian al-wasatiyah, harus moderat. Harus berada di tengah-tengah atau tawazun. Tidak boleh kafir-kafirkan kan? Tidak boleh ke kanan banget, ke kiri banget, tidak boleh juga, harus di tengah. Yang keempat, al-waqi'iyah tuh. Apa al-waqi'iyah? Waqi'iyah itu kasuistik. Maksudnya itu mura'atu waqi'il kauni. Islam itu pasti memperhatikan apa yang terjadi. Gak kira semerta-merta hukum kemudian tanpa memperdulikan realita. Gitu, realistis, bukan cuman idealis tapi realistis. Yang kelima, al-jam'u baina tsabati wal murunah. Islam itu berada di antara saklek dan longgar ya gitu. Yang seperti kemarin ya, longgar itu dalam persoalan wasilah dan saklek dalam persoalan makosid. Kemudian yang keenam, Islam itu memberikan peradaban. Harus itu. Jadi kalau misalnya tidak memiliki 6 sifat ini ya berarti bukan Islami masih. Berarti dia bahasanya Islam KTP lah ya. Islam KTP. Punya, kalau bahasanya guru gembul itu hanya labelnya Islam. Tapi tidak punya jiwa-jiwa Islam gitu ya. Gitu. Berarti dari pertanyaan itu jawaban secara pastinya gimana Bung? Apa bedanya Islam dan Islami? Apa cuma itu persoalan bahasa saja? Persoalan bahasa sebenarnya. Secara definisi tadi tetap ya, apa yang Islam harus mengandung nilai-nilai Islam. Nilai-nilai yang tadi. Berarti tidak, memang tapi ketika misalnya ada orang non muslim mempunyai sifat Islam, maka yaitu sifat Islam, bukan Islam gitu kan berarti. Lalu pertanyaan selanjutnya Bung. Dari itu pengetahuan tentang Islam ya kawan. Sekalipun ini bilangnya mau bahas santai-santai jadi serius ini. Jadi serius. Sorry. Yang kedua Bung, pertanyaannya yang diberitakan ya, itu kan mayoritas adalah orang-orang yang selalu berada di nuansa muslim. Kayak pesantren, panti asuhan. Kenapa kira-kira Bung? Kok bisa terjadi di sana gitu? Padahal kan misalnya pesantren, yang sebelumnya pesantren ya. Iya. Pemberitaan sebelumnya itu. Banyak kalau pesantren itu. Ya banyak di pesantren. Perilaku dari yang tidak. Iya. Sekarang panti asuhan juga. Panti asuhan itu kan punya muslim. Sekalipun gak ada izinnya katanya kalau di Tangerang itu. Belum ada izinnya. Kalau sudut pandangku itu Bung gini. Islam yang disampaikan ya, yang mayoritas di pesantren, dimanapun lah. Islam itu tidak pernah mengedukasi tentang seks. Jadi mayoritas pesantren dimanapun, bahkan di pesantren kita, itu tidak pernah mengedukasi tentang seks. Jadi gimana seks itu seakan tabu gitu kalau dibicarakan. Siapapun dah, dimanapun itu. Utamanya di agama kita. Agama kita tidak pernah membahas tentang itu. Pokoknya gara-gara dianggap tabu, itulah mungkin yang membuat orientasi-orientasi seksual malah berkembang. Orang-orang tidak dikenalkan bahwa kalau kayak gini salah. Ini kayak homoseksual tadi itu salah. Tidak dididik sejak kecil. Gak ada. Makanya terjadilah hal-hal yang macam kayak gitu dengan nuansa Islam. Banyak terjadi di kelompok-kelompok Islam. Gara-gara Islam terlalu memandang seks itu sebagai hal yang tabu.
Padahal pelajaran seks itu bagiku penting. Sangat penting. Kenapa kok misalnya anak-anak masih di bawah umur berani untuk pacaran, berani bahkan ada yang hamil duluan. Karena tidak ada edukasi itu. Kenapa kok sampai lahirlah seorang pengasuh yang punya orientasi itu gitu. Kenapa kok baru tercuat sekarang ketika sudah banyak, kok nggak satu korban tidak berani ngomong. Gara-gara tidak ada edukasi itu. Makanya bagiku penting, bukan hanya di pesantren, sejak kecil. Sejak dini orientasi seksual itu harus, bukan orientasi seksual, tapi seksual itu perlu diedukasi. Bukan ngesek ya, beda antara seksual sama ngesek. Misalnya contoh anak kecil, bagaimana sejak kecil tidak boleh misalnya telanjang. Kamu tidak boleh nih telanjang di depan orang. Nah kalau ada orang yang megang di sebelah sini, itu berarti tidak sopan. Sejak kecil gitu. Kurang Gak ada hal-hal kayak diajarkan gitu. begitu ya. Malah dimain-mainkan kalau burungnya anak kecil itu. Itu kan sudah berarti tidak ada pengetahuan tentang itu. Kayaknya bagi para orang tua, mungkin ada orang tua yang nonton, penting untuk sejak kecil dididik bagaimana mengetahui hal-hal yang tabu dan tidak tabu itu. Tadi ke perkataanmu soal ini, bahwa agama itu kurang diperkenalkan tentang tentang seksual. Itu benar sih, benar. Tapi dari satu sisi, kalau kita lihat ya kita alumni mana lah, alumni pondok tertentu ya, itu sebenarnya kita sudah diajarin kan, ada kitabu ahkamin nikah, kemudian ada yang pernah ngaji Fathul Izar, mungkin misalnya pernah ngaji Fathul Izar, tapi orientasinya beda ya. Itu diajarkan di jenjang tertentu kan. Karena pastinya guru-guru kan melihat ini kurang siap sih. Dan juga Bung gini bagiku. Seksual itu kalau di kitab-kitab itu diajarin caranya ngesek. Iya benar. Bukan seksual sebagai satu edukasi. Bukan edukasi, bukan. Yang saya maksud itu bukan ngesek tapi seksual bahwa orang tidak boleh kalau anak kecil dipegang pahanya itu tanda sebuah ketidaksopanan. Hal-hal yang kayak gitu itu. Di pesantren tidak ada, Bu. Iya. Nggak ada. Yes. Kitab yang dikaji pun juga harus diakui itu. Harus diakui. Ini mungkin ada majelis masyaikh mungkin. Kalau aku kan tidak mungkin nyampaikan kan. Mungkin nonton ya bahwa edukasi tentang hal itu penting gitu. Apalagi anak-anak yang notabene bermadhab hijrah. Biasanya orang-orang yang awalnya sangat nakal, kemudian berbalik drastis menjadi sangat islami, itu mudah untuk dirasuki. Mudah dirasuki untuk pemahaman. Ya. Pemahaman. Misalnya kalau kamu mau melayani saya misalnya, aku membayangkan itu yang terjadi. Itu kamu nanti akan berkah. Itu kan pemahaman kayak gitu yang bahaya sekali. Iya. Makanya kepada siapapun dari podcast ini saya ingin menyampaikan bahwa seksual itu harus dipelajari. Ya. Harus dipelajari di semua jenjang, Bukan ngesek ya. Ingat beda. Kemudian gimana, Bung? Mengomentari ini, agama itu gimana berkomentar tentang kejadian yang kayak gini nih, Bung? Sebelum itu ya Bung, saya ingin mengingatkan bahwa Islam tadi tidak hanya mengajarkan tentang ketuhanan, melainkan juga mengajarkan tentang bagaimana hidup yang baik memanusiakan menjadi manusia. Nah gitu kan. Sehingga tujuan atau makosid dalam Islam itu sebagaimana yang ada dalam kitab-kitab usul fikih lah. Itu ada berapa? Ada lima. Yang pertama ada hifdzuddin, menjaga agama. Kemudian yang kedua, hifdzun nafsi al-insaniyati, menjaga jiwa kemanusiaan. Yang ketiga, hifdzul akli, menjaga akal. Yang keempat, hifdzun nasli, menjaga keturunan. Yang kelima, hifdzul mali, menjaga harta. Dan ditambah kalau misalnya dalam kitab-kitab yang lain itu ada hifdzul irdi, menjaga kehormatan. Nah, ini yang harus dipaham bahwa
kalau misalnya ya, saya takutnya kan ada orang begini, memahami bahwa Islam itu hanya agama yang sholat, puasa, bukan itu ya. Islam itu yang saya ketahui bukan hanya mengajarkan itu, tapi bahkan lebih banyak tentang dalil-dalil persoalan kemanusiaan. Ya kan? Persoalan kemanusiaan. Oleh karena itu fenomena ini tak harus menunggu akal, tak harus menunggu agama ya. Dalil. Tidak usah nunggu agama. Tidak usah nunggu agama, jelas. Ini menyalahi kemanusiaan. Menyalahi kemanusiaan. Benar. Jadi itu ya. Tentunya kalau perilaku sodomi ini yang sudah lazim didengar oleh orang-orang ya, itu tentang kisahnya Nabi Lut, iya kan? Bukan Nabi Lutnya, kaum Nabi Lut. Kisahnya kaum Nabi Lut. Kisahnya kaum Nabi Lut. Ya. Jadi ini dalam Al-Quran surat Hud kalau tidak salah ya. Ini saya sebenarnya di dalam tafsir-tafsir banyak, cuman saya ngambil satu sampel saja dalam kitab At-Tafsir Al-Munir karangannya Syekh Wahbah Zuhaili. Ya, di sana ada ketika menjelaskan surat Hud ayat 77 sampai 83 itu menjelaskan kisah Lutin alaihi salamu ma'a qaumihi. Kisahnya Nabi Lut alaihi salam bersama kaumnya ya. Ini saya ceritakan saja ya. Walam maja'at rusuluna luton si'a bihim mudhaqa bihim dar'an wa qala hada yaumun asibun. Jadi sebelum Nabi Lut itu di suatu kesempatan ini ya. Sebelum Nabi Lut itu diberikan diberikan kabar baik untuk keluar dari kaumnya karena akan diturunkan bencana kepada kaumnya, itu dikirim oleh Allah utusan-utusan, yakni malaikat. Di mana katanya para ahli tafsir, malaikat itu berbentuk manusia pada waktu itu, berbentuk manusia menghadap Nabi Lut dan berwajah cantik, laki-laki, tapi berwajah cantik. Karena begitu, karena Nabi Lut ini tahu sama kondisi kaumnya, Nabi Lut ini takut. Si'a bihim wadhaqa bihim dar'an wa qala hada yaumun asib. Saya takut ini kalau ketahuan ada tamu saya begini nanti kaumnya saya malah takut dikira membolehkan halnya seperti itu gitu. Dan takut diminta juga sama kaumnya kayak gitu. Takut diminta juga gitu ya. Dan sampai mengatakan hada yaumun asib, ini hari yang berat lah bagiku. Katanya Nabi Lut itu begitu. Nah, di banyak riwayat istrinya Nabi Lut, istrinya Nabi Lut ini mengabarkan kepada kaumnya Nabi Lut bahwa Nabi Lut ini sekarang ada banyak laki-laki yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik itu datang ke Nabi Lut. Dikabarkan itu Bung. Pokoknya sifatnya begini. Ayo sekarang kita bertamu kepada Nabi Lut. Nah, karena mendengar berita itu dari istrinya Nabi Lut yang kafirah itu, waja'ahu qaumuhu yugra'una ilaihi wa min qablu kanu ya'maluna sayyiati qala ya qaumi haula'i banati kunna atharu lakum fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhaifi. Ini saya baca Al-Quran sebenarnya mulai tadi. Jadi karena kaumnya itu sudah mendengar berita itu dari istrinya Nabi Lut, bersegera Bung. Bukan cuma jalan biasa, bersegera ke rumahnya Nabi Lut. Dan dinotis sama Allah bahwa sebenarnya wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at. Memang dari sebelumnya sudah orang-orang kaumnya Nabi Lut ini melakukan hal-hal yang buruk itu, yakni sodomi. Bahkan di beberapa kitab-kitab ya disebutkan tidak pernah ada riwayat yang pernah melakukan tindakan-tindakan sodomi ini dari Nabi Adam kecuali kaumnya Nabi Lut. Jadi hanya ada di masa itu. Kemudian ketika sudah menghadap ya para kaumnya ini gini ya. Ini bahasa saya dah ya. Nanti saya tampilkan Arabnya saya. Mana kamu kan sekarang kan ada ada tamunya, katanya tamunya cantik-cantik. Mana saya pingin katanya. Kayak gitu ya, ini bahasa kasar dari saya. Nabi Lut bilang begini, ya qaumi haula ibanati. Hei kaum, ini loh anak-anak perempuan ini lebih layak untuk kamu nikahin daripada kamu mendatangi laki-laki. Kok kamu mau sama laki-laki? Kamu jangan sampai membuat malu, jangan sampai menyakiti saya
dengan cara menyodomi Orang-orang ini. orang-orang ini kayak gitu ya, dalam tanda kutip. Nah, alaisa minkum rajulun rasyidun, masa dari kamu nggak ada orang yang pintar sekali sih, nggak pakai akal sekali kayak gitulah ya. Kemudian katanya si kaumnya itu, "Bah, kamu ini kan sudah tahu, kita kan nggak mau sama orang-orang perempuan," katanya. Saya kan kamu tahu pasti keinginan kita ini pasti laki-laki. Masa kamu nggak tahu sih sama karepnya kita ini ke sini nih, gitulah ya. Kemudian Nabi Lut bilang begini, karena saking mangkelnya, kalau seandainya saya punya kekuatan, kalau seandainya saya bisa punya tempat berteduh untuk mengalahkan kalian, saya pasti lakukan itu. Tapi saya enggak punya backingan lah untuk mengalahkan kalian. Dari sini si malaikat itu berkata, qalu ya Lutu inna rusulu rabbika layasilu ilaika fa asri bi ahlika bikit'in minal laili wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'ataka innahu musibuha ma asabahum ila akhirih. Jadi katanya si malaikat itu, ini kalau di cerita-ceritanya itu Nabi Lut keluar berbicara dengan Wanita, laki-laki tadi itu. Laki-laki, bukan malaikat. Kaum-kaumnya itu ada di luar. Di luar rumah, belum masuk. Jadi malaikat-malaikatnya itu ada dalam rumah. Nah kemudian ketika ya sudah, karena Nabi Lut tidak punya kekuatan untuk menolak, ya sudah sana ada masuk. Bukan sana masuk ya, mereka maksa ya untuk masuk ya. Masuk, ketika masuk dalam ayat lain, gimana bahasanya? Atmasna ayunahum. Jadi ditutup mata-matanya mereka itu tidak melihat kepada malaikat-malaikat ini. Kemudian ketika ditutup matanya oleh Allah, malaikat-malaikat ini bilang kepada Nabi Lut, "Hei Nabi Lut, sudahlah, mereka tidak akan bisa menyampaikan keburukan kepadamu dan kepada kita." Katanya si malaikat itu, "Santai aja. Kamu nanti tengah malam kamu pergi, bawa keluargamu dan orang-orang yang beriman kepadamu, bawa, karena akan diberikan musibah oleh Allah." Itu yang akhirnya tsunami ya? Bukan tsunami. Banjir ya? Bukan banjir. Apa Bung? Jadi kalau di sini ngeri ya musibahnya itu. Bahkan di sini dikatakan begini sebelum itu ya. Nabi Lut bilang begini, "Nggak bisa sekarang, saya pengen sekarang." Keburu lah. Dijawab sama malaikat, "Alaisa subhu biqarib." Santai, subuh kan dekat katanya. Gitu katanya. Keburu lah ya. Nah, musibah ketika sudah dibawa ya, keluarga-keluarganya dan kaum mukmin yang beriman kepada Nabi Lut, itu para malaikat bilang begini, ya Allah sebenarnya bilang begini, "Pokoknya kamu jangan sampai menoleh ke belakang. Jangan menoleh ke belakang, kamu jalan aja, jangan ajak perempuan istrimu. Karena istrinya itu tadi berkhianat itu. Nah, dia akan terkena musibah juga," gitu katanya Al-Quran. Sehingga di sini musibahnya apa? Yang pertama, ja'alna 'aliyaha safilaha, yang atas dijadikan ke bawah, yang bawah dijadikan ke atas. Dijungkir balikkan. Gimana bayangkan itu? Ya, pokoknya dijungkir balikkan. Wa amtorna 'alaiha hijaratan min sijil mandudin. Jadi diturunkan batu yang bertubi-tubi, hujan batu bertubi-tubi. Ya, bahkan di batu itu musawwamatan inda rabbik, ditulisin bahwa ini batu dari Allah gitu. Gitu lah Bro. Ceritanya Nabi Lut. Tapi aku menarik mendengar bahwa kaum Nabi Lut itu bukan tidak ada wanita, tapi memang nggak mau sama wanita. Jadi orientasi seksualnya memang kepada laki-laki. Itu kan seakan nuansa kemanusiaan kan. Tapi ternyata agama kita memang tidak membenarkan. Mau bagaimanapun, kalau orientasinya kamu kepada sesama jenis itu tidak dibenarkan oleh Tuhan. Ya. Jelas itu berarti ya. Iya. Tidak boleh, sekalipun dari jiwanya sendiri tidak bisa, tidak dibenarkan. Kayak gini Bung, kalau kita bisa petik ya dari ceritanya Nabi Lut tadi, bahwa yang melakukan sodomi itu bukan orang mukmin. Yang melakukan sodomi itu bukan orang Islam. Sehingga
kalau misalnya sodomi itu diidentikan dengan Islam itu salah. Itu salah ya. Benar. Ya. Bahwa Benar. realitanya sekarang terjadi di kelompok-kelompok yang berlabel Islam, iya. Karena memang gini loh juga. Jangan serta-merta itu kan kesalahan logika orang. Ketika misalnya di satu pesantren terjadi hal yang seperti itu. Pas semua pesantren salah. Itu kan tidak bijak. Bahkan misalnya di pesantren itu ada satu orang yang melakukan kesalahan. Jangan sampai semuanya dianggap salah gitu. Ketika ada di pesantren melakukan hal kayak gitu. Udah itu hukumi sebagai dia yang salah gitu. Jangan pesantrennya. Jangan di generalisir. Itu yang tidak baik. Makanya kan di podcastnya Dedi itu yang siapa itu perempuannya itu pokoknya yang mengangkat kasus ini. Temennya dari pengasuhnya itu. Itu kan sampai bilang bukan tahajudnya yang salah, bukan ajaran Tuhannya yang salah, yang salah ya dianya. Iya, itu yang penting lah. Karena kenapa kok Islam ini seakan dalam tanda kutip kayaknya jahat yang jadi trending topik. Gara-gara memang paling banyak Islam. Kita negara yang paling banyak orang Islam memang. Kamu lihat di Amerika, pasti yang banyak mencuri, yang banyak membunuh itu iya, orang-orang bukan Islam, Pak. Pasti kayak gitu lah. Jadi itu wajar, tolong jadi diwajarkan. hal-hal yang wajar lah. Bukan tolong diwajarkan. Bukan itu. Tapi kesalahan itu pasti akan terjadi. Kalau di sana adalah mayoritas Islam ya pasti Islam yang banyak melakukan kesalahan. Kalau di Amerika yang pasti banyak melakukan kesalahan adalah Muslimnya. Pasti itu. Jadi jangan salahkan Islamnya. Tak usah dikaitkan dengan agama kayak gitu. Jangan dikaitkan dengan lembaganya juga. Beda itu. Ya itu. Mau tidak mau mereka juga mendidik untuk bagusnya sholat tahajud gitu kan. Dan semisalnya itu jangan disalahkan ya. Pas kalau misalnya ada orang salah, pas salah semua kayak gitu. Bukan, itu dan apa ya, tidak bijak lah. Dan menurutku ini salah satu, bukan solusi sih, tapi kedepannya ini lebih baik misalnya di pesantren-pesantren kan pasti dijelaskan tentang misalnya wudhu, bersentuhan, batal-batalnya wudhu itu ada bersentuhan. Di sanalah bisa disusupin tentang pengetahuan seksual. Bagaimana kalau bahkan madhab Maliki kalau menyentuh sesama jenis kayaknya batalkan. Sesama jenis? Iya, tapi pakai syahwat. Itu saya nggak tahu masih. Kalau amrot ya ada yang batalkan. Iya, itu kan sesama jenis kalau amrot itu Bung. Hal-hal yang kayak gitu yang perlu mungkin para ustadz yang di pesantren jangan cuma mengajari membaca kitab, tapi mengajari edukasi seksual karena ada bab nikah. Harusnya itu dibahasakan dengan manusiawi lah ya. Ya belajar. Dengan edukasi maksudnya edukasi seksual harus banyak belajar. Iya. Sekalipun ustadznya harus banyak belajar gitu. Fikihnya begini, misalnya dalam kitab Al-Mawsu'al Fiqh Al-Kuwaitiyah disebutkan bahwa ittafaqal fuqaha'u ala anna liwatoh muharramun li'annahu min aghlaudil fawahishi. Ya. Liwat itu disepakati oleh ulama fikih, gak ada yang mengingkari bahwa itu jelas haram karena itu min aghlaudil fawahishi. Termasuk yang paling berat lah dari hal-hal yang buruk. Itu paling yang buruk. Jadi kalau hal-hal yang buruk banyak itu yang paling buruk. Liwat itu. Liwat itu. Liwat itu sodomia. Bahasa Arabnya itu liwat gitu. Jadi dibilang begitu sampai uqubatul la'id ini siksaannya untuk orang yang berliwat. Ini ulama masih berbeda pendapat. Ya. Jadi gimana nih hukumnya orang-orang yang suka sama satu jenis, bukan sukanya ya. Ketika mempraktekkan bukan perasaan itu tidak bisa dihukumi. Tidak bisa dihukumi. Tapi ketika melakukan tindakan sodomi. Apa? Itu apa hukumannya? Kalau menurut yang pertama jumhurul fuqaha, sanksinya orang yang melakukan liwat itu adalah sama seperti sanksinya pezina. Jadi kalau misalnya dia sudah punya pasangan maka dirajam. Kalau misalnya belum punya pasangan maka dijilid 100 kali dan diasingkan. Masukkan penjara lah atau diasingkan dan semisalnya kayak gitu ya. Itu yang jumhur ulama. Kalau menurut pendapat kedua, ini Abu Hanifah ya, tidak wajib dihad. Tidak wajib dihad bagi orang yang mewatik perempuan yang lain di selain
kubulnya. Jadi liwat ini jangan dipahami laki-laki cuman sama laki-laki ya. Bisa perempuan ya. Bisa laki-laki ke perempuan. Jadi lewat, Oh. bukan lewat kubulnya. Tapi yang penting apapun wate kalau lewat dubur itu dikatakan liwat. Tapi hukumannya itu masih berbeda. Masih dirinci oleh ulama, masih khilaf di kalangan ulama. Kalau yang tadi yang pertama pokoknya sama kayak berzina. Yang kedua mazhab Abu Hanifah mengatakan kalau itu perempuan dan disodomi lewat belakangnya itu tidak dihad, bal yu'azzaru, ditakzir. Ya diserahkan ke pemerintah lah atau pihak yang berwenang untuk menghukumi itu gitu ya. Kalau Abu Yusuf Muhammad ini juga dari kalangan Hanafiyah, jadi ada perbedaan juga di kalangan Hanafiyah sendiri. Al-liwat ke zina, jadi liwat itu sama seperti zina, sama kayak tadi ya. Kemudian misalnya bahkan kalau di sini orang yang selalu mengulang-ulang liwat itu menurut Hanafiyah itu dibunuh jelas itu. Kemudian pendapat selanjutnya, pendapatnya Malikiyah. Malikiyah bilang begini, ini lebih ekstrim lagi. Orang yang melakukan seperti pekerjaannya kaum Nabi Lut, itu dirajam baik yang melakukan atau yang menjadi objek. Baik dua-duanya subjek, dua-duanya. Maupun yang menjadi objek. Mau itu muhson, mau itu ghairu muhson. Mau itu sudah menikah ataupun tidak menikah. Ya, itu ya. Kalau menurut mazhab Syafi'iyah, dia liwat itu tetap diberlakukan hadduz zina. Tapi ini orang yang melakukan. Oh, bukan korbannya. Nah, tapi menurut suatu pendapat di mazhab Syafi'i itu dibunuh. Ya orang yang melakukan itu dibunuh. Orang yang melakukan dibunuh. Ada yang mengatakan enggak, takzir saja cukup, itu katanya. Tapi kalau amal maf'ulu bihi yang menjadi objek, ini dalam mazhab Syafi'iyah dipisah. Yang jadi objek, kalau itu anak kecil, kalau itu orang gila, kalau itu dipaksa, tidak ada had. Ya. Tapi kalau misalnya itu mukallafan mukhtaron, dia itu atas pilihan sendiri, mau sama mau lah gitu. Dan sudah besar, sudah gede, sudah mukallaf, maka dia dijilid dan diasingkan. Sama seperti orang yang melakukan itu. Cuman kalau orang yang melakukan, yang menjadi subjek, dia itu lebih berat hukumannya. Lebih berat lagi, dia pasti dirajam kalau muson. Gitu kan. Kalau di sini mau muson atau ghairu muson, tetap kalau dia menjadi objek, dia itu cukup dijilid, tidak perlu dirajam. Gitu. Tapi yang pasti di dalam Islam itu tidak dibenarkan dan ada hukumannya kan gitu kan. Ada hukumannya. Entah kalau di undang-undang kita ya, undang-undang pasti ada pencabulan, pasti kena pasal lah. Kena pasal itu. Tapi yang khusus aku sampaikan ya kepada para pejabat lah dalam menangani kasus ini, hukum seberat-beratnya dah. Iya. Apalagi mengatasnamakan pesantren. Itu kan tadi mau tidak mau citra buruknya juga akan berdampak pesantren-pesantren yang lain gitu. Jadi pencemaran nama baik gitu. Itu bukan cuman kalian yang yang menjadi orang yang melakukan ini yang buruk. Kita ini yang pemilik-pemilik pesantren, apalagi pesantren-pesantren kecil ini ya, itu pasti terkena dampaknya. Kurangnya kepercayaan dari masyarakat dan semisalnya itu. Pertanyaan terakhir itu sebenarnya bagaimana cara pandang Islam terhadap seks? Karena yang aku pelajari di kitab-kitab, di pesantren utamanya, itu hanya diajari tentang bagaimana caranya ngesek. Yang banyak fatulizar lah dan semacamnya. Bahkan di kitab-kitab fikih itu tidak sampai kepada ranah itu. Cuma tentang akad nikah. Tidak ada bahkan di kitab yang paling Fathul Qorib misalnya yang paling populer itu tidak ada. Hanya nyepil sedikit misalnya istri tidak boleh jangan dikosongkan dari 3 hari. Tapi sebenarnya ada nggak Bu cara pandang Islam terhadap seks itu? Ada. Jadi kalau dalam fikih itu istilahnya begini kan ya. Al-wati. Ya. Oh iya. Wati itu kalau di
secara istilah itu pasti dikonotasikan ke makna yang buruk lah. Ke makna yang Tabu. tabu Dianggap tabu. bukan buruk lah. Tabu. Tapi sebenarnya kalau kita jujur secara ilmu fikih, wati itu ada wati yang boleh, ada wati yang tidak boleh. Oh ya benar. Misalnya dalam kitab Al-Mawsu'at Al-Fiqh Al-Kuwaitiyah, di sini disebutkan al-ahkamu al-muta'alliqatu bil wati, hukum-hukum yang berhubungan dengan wati. Ya. Wati itu katanya di sini ada dua bagian, ada yang masyru'un, ada yang mahdhurun. Ada ila qismaini masyru'in wa mahdhurin. Ada yang disyariatkan, ada yang tidak disyariatkan atau diharamkan. Amal masyru'u yang disyariatkan itu wat'ul halilati, ialah muwati Istri. ya, orang yang halal baginya. Istri kalau dulu ada budak. Tidak ada sekarang, cuma satu-satunya lah istri. Satu-satunya. Tapi waqad ya'rudu lahu tahrimu fi ba'dil ahwal. Tapi sekalipun itu istri, tapi bisa jadi Haram bisa ya. jadi haram. Kapan? Ketika haid, ketika nifas, Dan ketika bahkan, ada hal-hal yang istri tidak capek. boleh, ya gitu. Itu juga yang bisa. banyak tidak disampaikan kan. Bahwa tidak boleh maksa sama istri. Itu. Juga bisa jadi makruh, bisa jadi sunnah, bisa jadi semacamnya lah di sini kalau di kitab Al-Mawsu'at Al-Fiqh Al-Kuwaitiyah ini. Jadi kalau hukum asalnya gimana? Hukum asalnya ini wati sebenarnya ya. Hukum asalnya wati itu sebenarnya adalah ibahah. Walaupun kepada istri. Ini kepada istri lah, khusus kepada istri. Kenapa kok ibahah? Karena huwa minal mustaladzati allati tad'u ilaiha tibau. Karena itu adalah tabiat, hal-hal yang dianggap senang secara tabiat. Jadi tak perlu menunggu syariat orang untuk mewati istrinya itu. Karena tabiat sudah mendorongnya begitu. Makanya tidak perlu ada larangan atau anjuran dari agama. Karena sudah tabiat. Makanya dihukumilah mubah kan sebagai asal. Hukum asalnya karena sesuai dengan tabiat. Bahkan dikatakan walaisa fihi makna ta'ati awil maksiati fi dzatihi. Enggak ada kata-kata taat, enggak ada kata-kata maksiat di dzatnya. Secara dzatnya ya. Berarti mewati istri itu udah dapat pahala. Karena kan mubah itu kan dapat pahala. Mubah itu kan tidak dapat pahala, melakukan atau tidak dilakukan gak dapat pahala, tidak dapat apa-apa, tidak dapat dosa juga. Oh enggak begitu katanya. Jadi di sini tentang wati ini ya, tentang wati ini masih diperselisihkan. Wati kepada istrinya, diperselisihkan persoalan kapan orang mewati istrinya itu mendapat kesunahan. Oh ya. Kapan mendapat kesunahan? Tentang pahala ya, tentang pahala. Tentang pahala, ada sekurang-kurangnya ada dua pendapat. Ada yang pertama mengatakan, begini, pahalanya wati mau itu diniatkan untuk sesuatu yang baik atau tidak, misalnya untuk memperoleh anak yang soleh dan semisalnya, itu tetap dapat pahala kalau kepada istri. Jelas itu. Tapi menurut pendapat kedua, itu tidak mendapat pahala kalau tidak diniatkan. Jadi harus diniatkan. Itu ya. Itu tentang wati. Karena ini hadis Nabi ya, saya bacakan satu hadis Nabi. Bukti dari Nabi mengapresiasi. Bisa dikatakan begitu. Menyetujui tentang wati itu enggak konotasinya itu enggak haram. Jadi ada wati yang bagus juga. Misalnya sahabat pernah tanya begini. Tapi setelah Nabi berkata begini, wa fi bud'i ahadikum shadaqatun. Sebenarnya di kelamin kalian itu ada sedekah. Sahabat kaget, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Masa ketika kita menunaikan syahwat, masa ada yang berpahala gitu kan. Qala ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi fiha wizrun. Ini kalau yang belajar usul fikih ini pasti masuk contoh dari qiyasul aksi. Ya kan? Nabi bilang begini, coba kamu pikir gimana kalau misalnya kamu melakukan syahwat itu atau melampiaskan syahwat itu pada hal yang haram, dapat dosa enggak? Oh iya dapat dosa. Oh berarti kalau melampiaskan pada yang dapat pahala gitu yang ya. bagus itu dapat pahala. Al-aksu. Qiyasul aksi, kebalikannya kayak gitu ya. Jadi itu ya, bahwa wati itu jangan sampai dikonotasikan, atau bahasa kita seksualitas itu jangan melulu dikonotasikan kepada hal yang tabu.
Buktinya wati kalau dalam fikih masih dibagi dua. Ada yang masyru', ada yang mahdzur. Yang mahdzur itu yaitu tadi. Yang pertama zina, yang kedua liwat. Bahkan liwat ini melebihi zina. Dikatakan oleh ulama-ulama fikih, zina itu ya oke, itu dosa, tapi itu wajar gitu. Sebagai sifat manusia suka sama laki-laki perempuan ada, gitu. Tapi kalau sama-sama laki-laki itu kan sudah melenceng dari kemanusiaan ya. Tapi mau tidak mau harus diakui di dalam teks-teks Islam, teks-teks kitab belum ada pembahasan tentang seks yang seksual ya, tentang seksual yang komprehensif. Yang masih hanya seputar itu, seputar wate. Tidak ada pembahasan tentang objek seksual itu apa, orientasi seksual itu bagaimana, datang dari apa, belum ada. Atau mungkin kita ada cuman berceceran, Bung. Ya itu. Misalnya di dalam kitab Toharo misalnya. Oh iya. Tentang masun, tentang nadhor. Itu mungkin ini buat kawan-kawan di Mahat Ali. Mungkin itu bisa jadi bahan risalah atau tesis bahkan. Bagaimana merampungkan sudut pandang Islam kepada seksual. Itu belum pernah ada. Itu bisa jadi buku itu. Bahkan bisa jadi buku. Sejauh yang aku baca ada masih. Kalau saya nemu PDF, ini PDF tesis juga ini. Tentang, saya tapi gak ingat ya ditaruh di mana, gak dikirim ke sini. Tentang gimana, Bung? Hukum-hukum yang berhubungan dengan syahwat. Oh, bisa, berhubungan dengan syahwat. Itu dirinci semua di fikih itu. Syahwat tentang syahwatnya mata, syahwatnya makan. Syahwat itu dalam kata-kata syahwat itu di dalam fikih itu dipakai apa saja. Tentang syahwat tapi bukan tentang seksual. Tapi itu mungkin atau mungkin kami yang tidak tahu ya. Mungkin bisa komentar di bawah gimana apa mungkin ada referensi yang komprehensif memandang itu. Karena seingat saya Ustadz Nakhoi yang ngajar ini dulu kan bilangnya akhirnya coba kita kumpulkan gitu. Dari yang teks-teks agama itu apa benar sih ulama-ulama itu memandang seksualitas itu sebagai hal yang tabu gitu kan kalau bahasa singkatnya atau tidak gitu. Ya itu mungkin PR kita bersama ya. Ya. Mungkin itu yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Bisa diambil pelajarannya sesuai masing-masing yang kalian dengar. Kurang lebihnya dari kami. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.